Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Rabbana adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Puji dan syukur kita persembahkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Subuh ini dengan izin Allah kita masih dapat menunaikan salat subuh berjamaah di rumah Allah yang mulia ini. Mudah-mudahan ibadah kita diterima sebagai amal soleh di sisinya, dibalasi hendaknya dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah membawa umat dari jahiliyah kepada Islamiyah dengan Al-Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan ajaran yang beliau bawa bisa kita pedomani dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak-bapak dan ibu-ibu, Ali bin Abi Thalib pernah menerima semacam perintah dari Nabi, anjuran dari Nabi yang harus dilakukan sebelum tidur. Jadi Nabi menyampaikan 5 hal kepada Ali. Wahai Ali, bersedekahlah 4.000 dinar, lalu tidurlah. Kemudian yang kedua, khatamkanlah Al-Quran, lalu tidurlah. Yang ketiga, wahai Ali, belilah surga, lalu tidurlah. Kemudian yang keempat, perbaikilah silaturahmi 2 orang yang berselisih, lalu tidurlah. Kemudian yang kelima, Ali, berhajilah, lalu tidurlah. Bingung Ali, kok kada kerajaan sebelum lalu? Basadakah sampai 1.000 dinar, kama kada dicari piti sampai 1.000 dinar. Kaditamain Al-Quran, walaupun ketika itu alun sebanyak ini turunnya lah ya, masih ada alun turun. Pagi belum tentu tamai.
Sudah itu belilah surga, serugo disuruh bali dek Nabi juga di Bali serugo. Kemudian hubungkan silaturahmi orang nambah salisih, mencari orang nambah salisih tengah malam kok kamala ke dicari. Sudah itu berhajilah. Kalau ni haji nyalang lalu kok. Paiwana menunaikan haji, ya ndak diwakatunya. Setelah itu ndak kemungkin nangki lalu. Akhirnya Ali bertanya, ya Rasulullah, ma bisa mau mengerajon itu sebelum lalu? Satu di antara yang 5 ini tidak bisa, jangankan kalimu-limu Cik saya tidak bisa. Kecik Nabi, kalau kamu mau, bisa. Bersedekahlah 4.000 dinar, kemudian tidurlah. Saya kan sudah pernah sampaikan kata Nabi. Kamu baca 4 kali Al-Fatihah. Sama dengan bersedekah 4.000 dinar. Ndak abi waktu 5 menit. Jadi tiok nyalang lalu baca Fatihah 4 kali. Sama juga sedekah 4.000 dinar. Dan itu ndak terbatas menyalang lalu siapa? Kapan saja. Pokok tak itu benar manfaat Al-Fatihah. Kita ketahui Al-Fatihah itu Ummul Quran. Ibu Al-Quran. Indu Al-Quran. Kalau kece orang membuat karangan, buku, skripsi, abstraksi namun semacam tulisan tapi tersimpul di dalam kasadonya. Betul Al-Fatihah. Al-Fatihah itu garis besar Al-Quran. Cukup di situ masalah akidah, masalah ibadah, masalah akhlak, masalah dunia, masalah akhirat. Ada itulah mengko ulama-ulama dulu membiasakan kalau mulai acara mari kita buka dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Karena manfaatnya sangat besar. Pahalanya sangat luar biasa. Dalam sholat disampaikan oleh Nabi, walaupun ada 5 bacaan wajib dalam sholat, tapi yang dibunyikan oleh Nabi secara spesial Al-Fatihah. Tidak ada Al-Fatihah, tidak ada sholat. Tidak baca Al-Fatihah berarti tidak sholat. Walaupun ada bacaan lain. Jadi sholat itu yang wajib tidaklah banyak ada. Takbiratul ihram, Al-Fatihah, bacaan tahiyat sampai syahadat, sholawat ke Nabi, salam pertama. Itu yang wajib itu. Bacaan ruku' sunat, bacaan i'tidal sunat, bacaan sujud sunat, bacaan antara dua sujud sunat.
Doa kita awal sunat. Baca ayat sunat. Tapi Al-Fatihah dibunyikan mana? Pada sholat tuh intinya Al-Fatihah, tidak boleh. Nah, ini makanya Bapak dan Ibu, baik sebelum tidur atau kapan saja, sering-sering baca Al-Fatihah. 4 kali Al-Fatihah sama dengan bersedekah 4.000 dinar. Tidak ukur ini gini. Kalau di Makkah rial biasanya. Dinar kan tawar-tawar gini. Dulu dinar itu ameh. Iti itu ameh. Tidak sama aja sampai 1.000 rial gitu. Barang luar biasa. Sudah itu kecil Nabi khatamlah Al-Quran, kemudian tidurlah. Bala mau kau membaca Al-Quran sampai tamat nanti lalu. Sulit. Tak mungkin kecil Ali. Kecil Nabi kalau kamu bisa mau. Apa? Baca surat Ikhlas 3 kali. Sama dengan menamatkan satu Al-Quran. Surah Ikhlas. Surah yang pertama sekali apa dah wak sehingga ketek. Surah nan pendek. Inna a'tayna nan pendek dari itunya. Atau Ikhlas yang paling pendek. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. 3 kali. Sama dengan menamatkan Al-Quran. Bamu kau itu bana surah Ikhlas. Surah Ikhlas ko ikut naman Islam kan awak. Awak baca, awak pahami, awak amalkan, baru kontan Islam awak. Baru sempurna awak berakidah Islam. Qul huwallahu ahad. Allah Esa. Tak bisa ditawar-tawar. Tak bisa dibuat takawakna lain 3 untuk 1. Trinitas namanya tidak laku dalam Islam. Dalam Islam 1 ya 1. Allah tempat meminta. Tak ada tempat minta kena lain lah. Ka manusia minta nang kamagi Allah. Makanya rancak langsung minta ke Allah. Kalau minta ke manusia nang kamagi Allah. Bisa lewat orang kau, bisa langsung. Manusia tidak bisa memberi apa-apa. Kalau meminta pitihnya bayinya dia ada orang zakat kawa, itu bukan dia yang beri, itu titipan Allah. Berasal dalam ratu ada hak orang. Tak dia game dosa. Jadi kalau minta hanya kepada Allah. Apalagi minta kepada makhluk, minta kepada nendak jaleh. Buyar akidah. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak punya anak, tidak punya bapak, tidak punya ibu. Jadi tidak ada dalam Islam Allah Bapa. Bunda Maria, Yesus Kristus anak Allah, dalam Islam tidak ada itu. Itu syirik besar dalam Islam. 2 syirik besar dalam Islam. Pertama, menganggap ada Tuhan selain Allah. Kedua, menganggap ada agama yang benar selain Islam secara akidah. Kalau di negara terserah apa? Kok kabaran nomor 2 kamu kok itu tidak urusan hati ya Wak. Tidak urusan hati ya Wak. Tidak bisa main-main. Syirik besar. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak menyerupai sesuatu jua pun. Jadi makanya Bapak dan Ibu, kalau di kecian umpamanya Isa, Yesus Kristus anak Tuhan, prosesnya berarti awak menganggap Allah itu sama dengan manusia. Kalau tidak, misalnya berhubungan dengan Siti Maryam tidak sama dengan manusia.
Berarti awak menganggap Allah itu laki-laki. Tambah ketek Tuhan jadi. Tambah ketek Tuhan jadi. Jadi al-ikhlas itu sangat luar biasa. Makanya kisah Nabi gampang. Khatam Al-Quran. Baca surat Ikhlas 3 kali. Sudah itu nan ketiga. Belilah surga. Lalu tidurlah. Para ragu serugo. Jua serugo ka di Bali. Rupo kecil Nabi ndak sulit membali serugo tu. Ali, kamu baca selawat Nabi 3 kali. Berarti engkau lah membali serugo. Selawat Nabi ya Pak. Allahumma salli ala Muhammad. Taruhlah sampai fil alamin innaka Hamidum Majid 3 kali. Barang alamu ya. Salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa salli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Taruhlah itu cie 3 kali kerana Nabi waktu itu. Kita sudah membeli surga. Bangun kok terkait itu kan? Karena nilai solawat itu tidak tangguhan-tangguhan. Dengan bersolawat, hati awakku dikokohkan oleh Allah untuk tetap di duniaku bersama ajaran Muhammad. Tidak hanya sekedar mengakui Muhammad sebagai Rasul, tapi hati awakku tetap dengan ajaran Muhammad. Komit, yang disuruh oleh Muhammad di kerajaan, yang dilarang oleh Muhammad, awak jauhi. Salawat. Sudah itu yang kedua, biasa membaca salawat akan mendapat syafaat nanti di akhirat. Tidak ada satupun Rasul lain selain Muhammad yang diberi kesempatan oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Tidak ada. Kecuali Muhammad. Jadi kalau kita baca lo huru hara padang mahsyar tu Pak. Tiko matahari sambil jarak dari kapal kana ubun-ubun mengelagak sampai kampu kaki. Yang taat, yang soleh, yang cukup amal diselamatkan, dilindungi, diproses segera, masuk surga. Tapi yang tak cukup amal berlarian mencari perlindungan. Hondo-hondo lari kemari. Kasih awak ke minta tolong. Minta tolong awak ke Adam. Inyo nenek moyang awak. Kurang pertama sekali dari Adam awak sadonya. Awak cari Adam. Minta tolong awak ke Adam. Hai Adam. Bantulah kami. Lindungilah kami kini. Kecik Adam. Ambo tidak diberi kewenangan oleh Allah untuk membantu kalian di siko. Tidak boleh. Ambo di dunia bisa menolong kalian, menasihati keluar, menyampaikan ajaran Allah ke kalian, menyuruh kalian beribadah. Di siko tidak bisa. Tidak ada kewenangan Nabi Adam. Pailah awak ke Nabi Nuh. Pailah sama-sama ke Nabi Nuh. Tak bisa. Jangankan kalian, bini yang pun tak bisa menolong. Nandurako. Dan dihalau di tsunami. Anak si Kanaan pun tak bisa menolong. Awak tamuilah Ibrahim. Katanya Ibrahim itu bapaknya umat Islam. Tamu Ibrahim. Kecil Ibrahim tidak bisa menolong. Tidak ada satupun Rasul yang ditemui dan bisa menolong memberi syafaat ke umatnya. Hanya bisa Muhammad. Bisa Muhammad. Dan Muhammad tidak seluruh orang kan beri syafaat.
Kok keinginan Nabi Muhammad iyo seluruh umatnya masuk surga. Tapi kan umat itu banyak loh yang tidak nak masuk surga. Ini Nabi Muhammad tanya gini kok, gak seorang tidak ingin Nabi itu umat masuk neraka. Tapi awak dicalik perangai, dicalik karajo, awak tidak nak masuk surga, awak nan ingin masuk neraka, bantu Nah, cari Muhammad ketika itu tidak bisa. Tapi yang ringan saja. Salah satu yang bisa membuat awak mendapat syafaat dari Nabi, sering bersolawat. Makanya ya bersolawatlah 3 kali cukup kecek Nabi. Berarti engkau telah membali sarugo. Dengan rajin bersolawat, sarugo itu bisa kita peroleh. Sudah itu nan ketiga, bala muka bisa mendamaikan orang berselisih tengah malam kau. Kamu akan mau cari orangnya? Tidak mungkin itu yang kau lakukan. Akhirnya kecek Nabi, kalau kamu mau bisa. Kalau kamu mau bisa. Apa? Kamu istighfar 10 kali. Baca astagfirullah 10 kali. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Samo pahalanya jo mendamaikan 2 orang yang sedang berselisih. Jadi tidak cie-cie manfaatnya astagfirullah itu minta ampun yo. Kalau dosa diampuni ani mintanya lagi dari Tuhan. Mendamaikan orang, pahala mendamaikan orang. Makanya memang ada orang bapak dan ibu zikirnya itu astagfirullah. Ini zikir, bisa lagi zikir astagfirullah, 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 astagfirullah. Bagus, rancak. Karena di samping zikir, kok terima dari Tuhan, dosa diampuni. Karena luar biasa. Jadi makanya bapak dan ibu kita biasakan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. 10 kali cukup. Nah, kalau Nabi minimal 70 kali. Dari semalam istighfar, minta ampun ke Tuhan minimal 70 kali. Kan itu kan tidak banyak kan. Wah lakukan itu tidak banyak tu. Dibagi 5 saja 75 model-model tiap semua 75 lagi jumlah dari semalam. Kenapa kita nak? Sudah itu yang terakhir berhajilah. Lalu tidurlah kamu. Balo kan naik haji gini kuat. Tak, balo kan naik haji. Rupanya itu sebabnya Bapak dan Ibu. Nabi tidak pernah menyuruh kalau awak tawaf baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar la haula wala quwata illa billah. Itu dibaca orang ketika tawaf, tidak ada Nabi nyuruh itu tuh. Ketika sa'i tanya orang bacaan sa'i, dulu orang nyuruh itu saya baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar la haula wala quwata illa billah. Kenapa? Satu kali itu dibaca zikir lengkap. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwata illa billah. Luar biasa. Ada dalam satu memuji Allah tu, mensucikan Allah tu, mengakui tidak ada Tuhan selain Allah tu, astagfirullah segala macam. Di luar biasa. Makanya kata Nabi, kamu baca 4 kali, kamu sama mendapat pahala 1 kali haji. Baca 4 kali, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar la haula wala quwwata illa billah. Astagfirullah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar la haula wala quwwata illa billah. 2 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billah. 4.
sama dengan berhaji. Nah, jadi 5 macam dan awalnya dianggap sangat berat oleh Ali bin Abi Thalib untuk di kerajaan, nyatonya bisa di kerajaan sabalun lalok. Makanya kalau kita cari risiko pada ibu, anang kawak baconya lang lalok, Al-Fatihah 4 kali, Surah Ikhlas 3 kali, salawat Nabi 3 kali, istighfar 10 kali, kemudian membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar la haula wala quwata illa billah 4 kali. Itu kalau baca paling 10 menit. Nah, 10 menit nyala lalu kenapa tidak bisa? Kayak itu. Jadi ulang lihat pada ibu Al-Fatihah 4 kali, Surah Ikhlas 3 kali, sholawat 3 kali, istighfar 10 kali, kemudian zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar la haula wala quwata illa billah 4 kali. Nah, mari kita biasakan, mudah-mudahan waktunya seketek awak menyalangkan lalu semuanya dikabulkan oleh Allah sehingga kita bisa selamat hidup baik di dunia kini apalagi di akhirat nanti. Jadi Bapak dan Ibu, barangkali demikian pengajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Terlebih dan terkurang banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.